saya akan membawakan materi mengenai kantung mata, penyebabnya, dan cara mengatasinya. Jadi sebenarnya kantung mata itu adalah longgarnya. Kalau misalnya daerah di sekitar kelopak mata kita itu mengalami eh, kendor gitu ya, atau misalnya jadi kulitnya lebih loose, lebih longgar, itu akan dapat menyebabkan kantung mata. Seringkali disertai dengan adanya eh, penonjolan juga dari lemak di rongga bola mata. Ini adalah anatomi dari kelopak mata kita. Kelopak mata kita sendiri itu memiliki 7 lapisan. Yang pertama adalah kulit di bagian luar, kemudian ada otot apa namanya otot orbicularis oculi, jadi otot untuk apa namanya untuk menutup kelopak mata. Kemudian sesudahnya ada septum orbita, lemak orbita, kemudian ada otot untuk membuka kelopak mata, kemudian ada tarsus atau kayak yang apa ya, kalau misalnya kita raba kelopak mata, terus kemudian kita bisa merasa bahwa ada yang kayak kaku gitu, yang jadi kayak tulangnya kelopak mata kita, dan kemudian di bagian dalamnya ada konjungtiva. Nah, jadi definisinya tadi seperti yang saya udah jelasin di awal. Jadi kantung mata itu adalah adanya kulit kelopak mata yang longgar dan berlebih dan sering disertai dengan penonjolan dari lemak di rongga bola mata. Penyebabnya paling sering adalah karena usia, kemudian gravitasi, riwayat trauma atau riwayat kecelakaan di daerah mata. Bisa juga disebabkan oleh penyakit sistemik, misalnya penyakit tiroid di mana ada gangguan hormon tiroid yang dapat menyebabkan perubahan di kelopak mata. Kemudian peradangan yang berulang itu juga bisa membuat kantung mata timbul lebih cepat. Nah, faktor risikonya sendiri adalah genetik dan riwayat keluarga. Jadi kalau misalnya di keluarga orang tua kita atau kakek nenek kita memiliki riwayat kantung mata, maka besar kemungkinan kita nanti ketika usianya sudah bertambah di usia lanjut, mungkin akan memiliki masalah kantung mata juga. Kemudian indeks massa tubuh yang tinggi. Jadi kalau misalnya orang-orang dengan obesitas atau ada overweight, itu biasanya kemungkinan untuk mengalami kantung mata itu juga lebih besar. Kenapa? Karena biasanya kalau orang-orang overweight itu kan kadar lemak di badannya itu kan lebih tinggi dibandingkan orang lain, sehingga lemak-lemak di sekitar kelopak mata pun biasanya juga agak lebih banyak gitu loh. Jadi kemungkinan untuk menonjol itu lebih besar. Kemudian resiko biasanya lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan kalau misalkan kantung mata ini. Kemudian warna kulit yang terang. Jadi kalau misalnya orang Kaukasia, orang Asia itu lebih mungkin untuk mengalami kantung mata dibandingkan orang Afrika misalnya kayak gitu. Kemudian merokok. Merokok karena membuat kondisi kulitnya juga jadi nggak terlalu bagus. Kemudian dengan radikal bebas segala macam itu akan membuat si kantung mata itu lebih mudah untuk terbentuk. Nah, untuk terapi ada dibagi menjadi dua, ada terapi non bedah dan terapi bedah. Kalau terapi non bedahnya bisa dengan laser resurfacing, jadi itu adalah fungsinya untuk mengencangkan kulit. Jadi dengan kulitnya lebih kencang, biasanya kantung matanya bisa sedikit, penampakannya sedikit lebih berkurang. Kemudian juga bisa dilakukan dengan injeksi filler. Jadi di bawah kantung mata itu disuntikan biasanya menggunakan namanya hyaluronat, zat namanya hyaluronat, itu akan membuat penampilan kantung matanya itu kayak hilang gitu dan kelopak mata yang bagian bawahnya lebih mulus. Nah, kemudian bisa juga kalau terapi bedah adalah dengan blefaroplasty atau dengan operasi, sebenarnya operasi kelopak mata. Ini adalah contoh kalau misalnya dilakukan, ini ada kantung mata, kalau misalnya dilakukan filler maka gambaran kantung matanya akan lebih samar dan lebih apa ya, lebih rata gitu kulitnya, sehingga apa namanya, kantung matanya tidak akan kelihatan terlalu jelas. Nah, kemudian ini kalau misalnya memang kantung matanya sudah disertai dengan lemak yang menonjol. Kalau misalnya hanya dengan filler aja, itu biasanya kurang baik hasilnya. Jadi biasanya harus dilakukan operasi. Nah, pendekatan operasi untuk kantung mata yang kelopak mata bawah itu bisa dengan melalui transkonjungtiva maupun transkutaneus. Transkonjungtiva itu jadi artinya pendekatan itu dari dalam kelopak matanya. Sehingga biasanya kalau kayak gitu apa namanya, bekas lukanya hampir nggak kelihatan dari luar. Jadi secara kosmetik lebih bisa diterima.
Tapi memang kalau mau disertai dengan membuang kelebihan kulit, biasanya pendekatannya juga bisa dari transkutan. Jadi di bawahnya bulu mata bawah itu dibuat insisinya, kemudian pendekatannya bisa dari situ. Ini kalau misalnya dengan blefaroplasti, maka lemak yang menonjol bisa dibuang, jadi kayak di trim gitu. Kemudian kalau kelebihan kulitnya pun juga bisa dihilangkan sehingga akan lebih kencang dan tampak lebih muda jadinya. Sekian, terima kasih. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa diskusi lebih lanjut. Itu adalah pengantar sedikit mengenai kantung mata.